Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari, kaum muslimin, muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam thalabul ilmi. Semoga pertemuan kita ini di sore hari ini masih di bulan Zulhijjah, bulan yang diantara salah satunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan yang banyak keutamaannya, sebagaimana kajian-kajian sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada 4 bulan selain bulan Ramadan yang banyak keistimewaan di dalamnya, banyak keutamaan di dalamnya bagi hamba-hamba Allah yang beramal soleh, yang beribadah dari segala bentuk amal soleh, dari segala jenis ibadah, termasuk di bulan Zulhijjah ini. Insyaallah akhir bulan Zulhijjah nanti tanggal 28 Juli, itu tanggal 30 Zulhijjah insyaallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hidup pada hakikatnya yang Allah bertujuan menciptakan hambanya, menciptakan manusia, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka beribadah kepadaku. Yang dimaksud di antara beribadah di sini adalah muwahhiduni, mentauhidkan kepadaku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan punya peranan untuk diamalkan. Peranannya sebagai kesempurnaan dalam ibadah. Bahkan pembahasan ini
tanpa dikerjakan dengan benar, maka amal ibadah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya amal ibadah yang wajib kita luruskan dalam kajian sore hari ini, meluruskan niat atau meniatkan dengan ikhlas dalam segala bentuk amal ibadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah kitab Sahihul Bukhari, atau ada himpunan kecil namanya Arba'in An-Nawawi, itu juga dicantumkan di nomor 1, juga di dalam salah satu kitab yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahumullah, juga dalam kitab Riyadhus Shalihin dicantumkan, ditulis nomor pertama juga. Dalam kitab Sahih Bukhari juga dicantumkan nomor hadis yang pertama. Haddatsana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala, berkata Al-Humaydi, haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari qala Yahya akhbarani, memberi kabar kepadaku siapa Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, annahu, bahwasanya sami'a, dia mendengar Alqamah ibn Waqqas Al-Laysiyah, pada Alqamah anak lakinya Waqqas, ia berkata, yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an 'alal mimbar, aku mendengar apa yang disampaikan Umar ibn Al-Khattab, semoga ridha Allah kepadanya, di atas mimbar. Qala, menyampaikan siapa Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar aku, kata Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isi sabdanya, innamal a'malu binniyati, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya al-a'mal, segala amalan, tentu amalan ibadah, semua wajib dikerjakan amal ibadah itu binniyati, dengan diawali niat, diawali niat. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari, rahimani wa rahimakumullah, dalam khutbah Umar ibn Al-Khattab, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala amal apapun, baik amal yang berupa ucapan seperti zikir, seperti membaca Al-Quran, seperti azan, seperti menyampaikan nasihat, itu amal yang berkaitan dengan ucapan, harus diawali dengan niat. Harus diawali dengan niat. Tidak cukup hanya amalan yang berupa ucapan saja, perbuatan seperti sholat berupa gerakan dan ucapan, seperti sedekah, seperti haji yang baru dilaksanakan oleh kaum muslimin. Segala bentuk amal apa saja, maka wajib diawali bin niyati, dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa,
dan sesungguhnya likulli imri'in ma nawa, bagi setiap seseorang manawa, tergantung apa yang ia niatkan. Tergantung apa yang ia niatkan. Seperti bersedekah, ia berupa amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti haji, umrah dan lain sebagainya. Semua bentuk amalan ibadah itu yang kita kerjakan itu tergantung dari niatnya. Bagaimana niatnya bersedekah? Kalau niatnya bersedekah bertujuan mencari ibtigha'a mardhatillah, karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ajran azima, akan memberikan pahala yang besar. Namun ketika bersedekah atau berinfak tidak meluruskan niat, tidak mengikhlaskan niatnya, tujuannya ria'an nas, maka Allah tidak akan memberikan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Ria'an nas. Kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan niat, kita benar-benar segala bentuk amal ibadah harus meluruskan, yakni meniatkan dengan niat lillah, karena Allah. Kita lanjutkan pertama hadisnya nomor 1 dalam Sahih Al-Bukhari ini. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang ia niatkan hijrahnya ila dunya, niatnya semata-mata untuk berharap urusan dunia saja, yusibuha, bisa jadi dia hanya mendapatkan urusan dunia saja, tapi la ajra minallah, tidak mendapatkan balasan dari Allah, baik berupa pahala ataupun surganya. Au ilam ra'atin yankihuha, atau dalam bentuk ibadah apapun seperti kajian ilmu di majelis ini, ia meniatkan ingin mendapatkan seorang imro'ah, wanita. Dia rajin datang ke tempat kajian ilmu karena ingin mendapatkan jodoh. Ada seorang wanita yang diinginkan supaya dikatakan rajin sebagai calon suami nanti. Ia bertujuan mengikuti kajian ilmu untuk mendapatkan seorang wanita. Bisa jadi yang kihuha, ia akan mendapatkannya. Maka semua fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka niatnya itu, hijrahnya itu, tujuannya itu ila ma hajara ilaihi, tergantung apa yang ia niatkan. Jadi intinya segala bentuk amal ibadah wajib diniatkan semata-mata lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan
di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, di ayat yang kedua dan ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Inna, sesungguhnya kami Allah, anzalna, kami menurunkan, telah menurunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, al-kitaba, kitab, yaitu kitab Al-Quran, bil haqq, dengan benar. Fa'budillah, di antara tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah yang ada di dalam Al-Quran, fa'budillah, maka menyembahlah engkau Allah, kepada Allah. Beramallah engkau dari segala bentuk amal, baik salat, puasa, zakat, sedekah, infak, hibah, hadiah, semuanya amal itu, yaitu mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan lahu, bagi Allah, ad-din, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ketiganya, ala lillahid dinul khalis. Di ayat yang ketiga, di awal baris ayat yang ketiga, ketahuilah, lillahid dinul khalis, hanya bagi Allah, ad-din, agama, al-khalis, yang wajib dimurnikan, yang wajib diluruskan niatnya, tidak boleh disekutukan dengan apapun. Ini tujuan dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di antara salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ini, maka nyatalah bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa kita diperintah untuk beramal apa saja, beribadah apa saja, harus meniatkan terlebih dahulu, meniatkan dengan mengikhlaskan niatnya semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98, di ayat yang kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidak diperintah mereka, illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, melakukan amal saleh hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalankan segala bentuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya niat. Selain bertujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam meluruskan niat, dalam mengikhlaskan niatnya, yaitu berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menegakkan salat, memberikan zakat, meniatkan dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas, wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang tegak, agama yang benar. Jadi dalam segala bentuk ibadah, baik salat, baik puasa,
baik sedekah, haji, nuntut ilmu, dan jenis ibadah apapun, wajib meluruskan niat, yakni mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Lail, surah yang ke-92. Dalam surah Al-Lail Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam ayat yang ke-19 20. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma, dan tidak, li ahadin, bagi seseorang, indahu, di sisinya, min ni'matin, dari suatu nikmat, tujza, yang akan dibalas. Artinya segala bentuk amal perbuatan seseorang itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diberi pahala, tidak akan diberi surga, tidak akan diberi kenikmatan-kenikmatan di akhirah yang Allah janjikan, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, di ayat yang ke-20. Kecuali ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali seseorang itu dalam beramal soleh, dalam ibadah, ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, berharap mencari wajah Tuhannya al-a'la, yang maha luhur, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya selain meniatkan, mengkhususkan, saya salat duhur, misalkan salat 4 rakaat jadi imam karena Allah di dalam hati kita, saya salat zuhur atau saya salat asar menjadi makmum karena Allah, tetapi dalam pekerjaan secara keseluruhan, mulai dari berwudunya sampai salatnya, sampai zikirnya, itu kita lakukan semata-mata kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya, sebagai bentuk ketaatan kita sebagai hambanya, dan kita meniatkan ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Saya hanya menyampaikan, makanya saya tunjukkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam surah yang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi sangat jelas tadi ayat-ayat di dalam Al-Quran, mulai dari ayat kedua, ketiga dalam surah Az-Zumar, ayat kelima dalam surah Al-Bayyinah, kemudian dalam surah Al-Lail di ayat 19 dan yang ke-20. Kita buka lagi apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah yang keempat, surah An-Nisa, di ayat 114. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 114 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum. La khaira, tidak ada kebaikan. Fi katsirin, di dalam kebanyakan, min najwahum, berperbincang-bincangan mereka, dalam bisik-bisiknya mereka,
dalam ngobrol-ngobrolnya mereka. Illa kecuali dalam obrolan, dalam perbincangan itu, man amara bi shadaqatin, yaitu perbincangan orang amara yang suka menyuruh, memerintah bi shadaqatin untuk mengajak bersedekah. Artinya perbincangan, pembicaraan, obrolan di situ akan mengandung kebaikan bila membicarakan tentang di antaranya sedekah. Sedekah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au ma'ruf, atau berbincang-bincang, berbicara, ngobrol-ngobrol, obrolan yang baik. Ma'ruf, mengajak dengan ajakan-ajakan yang baik, ma'ruf. Kemudian obrolan itu, pembicaraan di situ, kalau tidak membicarakan tentang sedekah, tentang kebaikan, au islahim bainan nas, atau membicarakan tentang mendamaikan perseteruan di antara manusia. Kalau ada sahabat, teman yang sedang tidak sejalan, tidak sependapat, yang sedang berselisih, akan menuju permusuhan, di situ ngobrol, duduk, au islahim bainan nas, ngobrol, berbincang-bincang, islah, untuk mendamaikan di antara manusia. Di sini bukan sesama muslim saja, nas, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayatnya ini, di sini dijelaskan au islahim bainan nas, tidak au islahim bainal mu'minin. Kita punya sahabat seorang Nasrani tidak sejalan, kemudian akan menyebabkan dalam pekerjaan permusuhan, maka boleh didamaikan. Karena di sini bahasanya islahim bainan nas, bukan islahim bainal mu'minin, islahim bainal muslimin, nas manusia. Apakah kita tidak sependapat dalam teman bekerja sehingga akan menyebabkan permusuhan dengan tetangga, dengan bagian keluarga? Dengan bagian keluarga. Kita punya tetangga lain agama, beda agama, kita berselisih masalah batas, ya kita berbincang tentang mendamaikan, meluruskan, menunjukkan, namanya mengislahkan bainan nas. Karena di antara manusia ini ya pasti ada ketidaksukaan, ketidaksamaan. Maka ketika ketidaksukaan, ketidaksamaan dalam bertindak yang akan menyebabkan permusuhan, itu segera didamaikan. Segera didamaikan. Sementara kita wajib berbuat baik kepada manusia selain sesama muslim, juga berbuat baik kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam ayat ini, la khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan sama sekali. Ketika obrolan, perbincangan, pembicaraan di situ tidak mengandung faidah, manfaat, kebaikan, mendamaikan manusia. Ketika dalam perbincangan, dalam obrolan yang bermanfaat di situ dilakukan, maka ayatnya di sini, wa may ya'mal dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man, dan barang siapa yaf'al, yang melakukan mengajak sedekah dalam obrolan, dalam perbincangan itu dengan ajaan-ajaan yang ma'ruf, yang baik, yang bermanfaat, yang berbaidah, bahkan mendamaikan di antara manusia. Ketika itu yaf'al,
Zalika ibtigha'a mardatillah, dilakukan untuk mencari ridha Allah. Ini ibtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah. Fasawfa nu'tihi, maka akan kami beri kepadanya ajran azima. Ajran azima, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita sedang duduk, saya sedang menyampaikan ini, ketika kita ibtigha'a mardatillah, maka janji Allah fasawfa nu'tihi ajran azima. Ketika kita menolong tetangga, menolong teman, menolong sahabat, menolong manusia walaupun kita tidak kenal, dan sepantasnya, selayaknya kita untuk menolongnya, dan perbuatan menolong itu dilakukan ibtigha'a mardatillah, maka janji Allah ini fasawfa nu'tihi ajran azima. Ya. Ini di layarnya, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka akan kami beri kepada orang yang berbuat kebaikan. Apakah dia mengajak sedekah, memberi sedekah, mengajak kebaikan-kebaikan yang lain, mendamaikan manusia, mengerjakan salat, puasa, duduk di majelis ilmu, menyampaikan ilmu, tujuannya semua ibtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah, tidak untuk mencari populer. Contoh seperti saya menyampaikan di mana-mana supaya terkenal, supaya dianggap orang pintar, bisa mengartikan bahasa-bahasa Arab misalkan. Tujuannya ria'an nas, untuk pamer kepada manusia. Maka Allah tidak menjanjikan fasawfa nu'tihi ajran azima. Ya. Termasuk haji yang baru pulang, yang baru pulang ibadah haji, tujuannya untuk dipanggil Pak Haji, Bu Haji, itu namanya ria'an nas. Ria'an nas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbaiki niat. Pertama, selain ilmu yang harus kita kuasai salat, harus mengerti tentang ilmu salat. Ketika mengerti tentang ilmu salat, maka kita wajib meluruskan niat, yakni mengikhlaskan niat semata-mata kita kerjakan sebagai hamba Allah, melaksanakan perintah Allah dengan tujuan ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah. Kita memberi nafkah kepada istri, kepada anak, tujuan kita bekerja ibtigha'a mardatillah, sebagai kewajiban seorang suami yang diperintahkan oleh Allah. Seorang suami adalah sebagai penanggung jawab kepada istri dan anaknya, dan kepada orang yang ditanggungnya, seperti bapak, ibu bersama kita dalam keadaan ia sudah tidak mampu untuk mencari nafkah, kita yang wajib menanggungnya. Semua itu bila dilakukan ibtigha'a mardatillah, maka akan di dalamnya akan mengandung pahala yang besar yang Allah janjikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita buka dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadah sunnahku, termasuk ibadah haji, ibadah umrahnya, sembelihannya, korbannya kemarin yang berkorban,
wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semua itu lillah, hanya bagi Allah, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Di ayat berikutnya 163, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarikalah, tidak ada sekutu lahu baginya. Tidak boleh salat kita sengaja, misalkan saya salat maghrib, membaca bacaannya dengan lagu, dilagukan bertujuan supaya disanjung para makmum, dipuji para makmum, dan bacaannya bacaan yang panjang, membaca yang tidak pada umumnya dibaca, misalkan baca surat-surat panjang yang bertujuan untuk disanjung manusia, maka itu berarti bukan lillahi rabbil alamin. Di luar konteks ini, padahal perintahnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi urusan ibadah maka wajib harus kita mengikhlaskan, hanya diperuntukkan untuk mencari, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh untuk Allah dan untuk manusia. Bagaimana Ustadz kalau bertujuan hanya untuk berharap dunia? Tadi di hadisnya, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha. Di situ sangat jelas. Maka kalau bertujuan dalam amal solehnya, dalam ibadah itu untuk mendapatkan dunia, pangkat, wanita, maka bisa jadi ia akan mendapatkannya, atau bisa jadi pula tidak akan mendapatkannya. Karena niat itu tergantung ila ma hajarah, tergantung apa yang ia niatkan. Qalbun itu adalah hati. Qalbun itu kadang baik, kadang tidak. Maka perlu terus dibimbing, diarahkan, dilatih. Maka niat karena Allah, niat berharap ridha Allah itu tidak tiba-tiba datang. Perlu dengan latihan. Dengan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara harapannya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kita tidak akan mampu melakukan amal-amal yang baik tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita tidak mungkin akan mampu meluruskan niat dengan ikhlas karena Allah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang pernah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman dalam kisahnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam dalam surah yang ke-27. Dalam surah yang ke-27 di ayat yang ke-19, fatabassama dhahikan min qawliha. Fatabassama, maka senyum, dhahikan dengan tertawa. Senyum dibarengi dengan tertawa. Kalau senyum saja tidak ada tertawa, ya hanya sekedar senyum. Ini senyum dan tertawa. Karena apa? Min qawliha, karena ucapannya ratu
semut. Ketika Nabi Sulaiman berkendaraan kuda melintasi kelompok-kelompok semut, maka ratunya semut itu mengatakan, minggirlah wahai semut, 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 minggirlah, kata ratu semut. Ini Allah ceritakan, Sulaiman akan lewat beserta bala tentaranya, nanti kalian akan kena injak. Jadi Sulaiman itu ngerti dengan suaranya seluruh binatang termasuk semut. Ya. Kemudian sebagai bentuk syukurnya Nabi Sulaiman waqala, dan berdoa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Ini tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya. Mari kita perhatikan layar. Ini doa yang sangat baik. Di ayat yang ke-19 ini boleh dijadikan doa. Rabbi, wahai Rabbku. Kurang kencang ya. Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku. Maksudnya berikanlah kepadaku. Auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku, an ashkura, agar aku bisa bersyukur. Agar aku bisa bersyukur. Agar aku bisa mensyukuri nikmataka, nikmatmu. Allati an'amta alayya, nikmat itu yang telah engkau berikan kepadaku. Kita sekarang diberi hidup oleh Allah, diberi penglihatan, diberi telinga, diberi lisan, bisa berbicara. Bahkan pemberian yang sangat banyak sekali Allah ajarkan supaya kita mampu mensyukuri tentang nikmat yang Allah berikan. Rabbi auzi'ni an ashkur nikmataka allati an'amta alayya. Kemudian wa ala walidayya, dan nikmat yang Allah yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Kita bisa begini ini diantara sebab Allah perantarakan, sebabkan lewat kedua orang tua. Kita bisa lahir, kita bisa bicara, kita bisa berjalan, kita bisa sekolah. Itu andilnya kedua orang tua kita. Agar kita mampu bisa terus ingat mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui kedua orang tuaku. Artinya kita sebagai anak supaya tidak lupa terhadap kedua orang tua, selalu mengingat kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita, walaupun kita sekarang sudah jadi orang tua. Coba, tidak usah jawab di hatinya masing-masing. Dalam sehari semalam berapa kali kita mendoakan orang tua dengan teks yang Allah ajarkan dalam surah Al-Isra di ayat 24. Nanti saya tunjukkan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali kita baca? Apakah mungkin sama sekali tidak pernah membaca? Allah itu ajarkan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 di ayat 24. Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, irhamhuma, sayangilah kedua orang tua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana rabbayani, keduanya telah mengurus aku, menafkahi aku, mendidik aku, mengajari aku segalanya. Rabbayani shaghira, di waktu masih kecil. Berapa kali kita baca dalam sehari semalam? Kalau mungkin kita buka Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, mungkin tidak pernah ketinggalan dalam sehari semalam. Tapi berapa kali kita mendoakan ibu, bapak? Tidak mungkin kita ada tanpa keduanya. Maka Allah mengatakan dalam surah Luqman itu, anishkurli wali walidayya, bersyukurlah kepadaku Allah, wali walidayya, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Saudaraku, mari supaya kita ditolong oleh Allah, jangan lupa mensyukuri kepada kedua orang tua.
Baik dalam keadaan sedang bersama kita, tidak bersama kita, artinya keduanya masih hidup. Apalagi keduanya telah wafat. Keduanya telah wafat, maka kita wajib berbuat baik. Bagaimana Ustadz? Kedua orang tua saya sudah wafat, bagaimana cara berbuat baik? Salah satunya mendoakan. Tidak berat lisan ini. Kalau tidak bisa berdoa bahasa Arab yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Masukkan ke dalam surga, jauhkan dari azab neraka-Mu ya Allah. Beratkah mendoakan kedua orang tua dengan kata-kata seperti itu? Berapa besar jasa kedua orang tua kita untuk kita. Andaikan harta kita berikan kepada kedua orang tua, mungkin tidak balance, tidak seimbang. Mari, ini doa. Dan doa berikutnya di dalam ayat yang ke-19 ini doa yang sangat bagus. Allah ini ajarkan. Wa an a'mala salihah. Wa an a'mala salihah. Ya Allah. Ya, mungkin kurang kenceng, enggak apa-apa. Manusia yang bikin juga mati. Apalagi notebook atau laptop itu bisa mati, bisa rusak. Ya, enggak apa-apa. Yang penting bersabar. Wa an a'mala salihan tardahu. Ya. Ya. Ya Allah, berikan kepadaku agar aku bisa beramal salihan yang baik. Jadi kita supaya bisa beramal yang baik, berbuat yang baik, berkata yang baik, berkelakuan yang baik, mencari nafkah yang baik, itu juga minta hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku karyawan yang baik. Ya Allah jadikan aku bisa berbicara, berkelakuan yang baik. Ya. Wa an a'mala salihan, yang mana kelakuan yang baik itu tardahu. Tardahu, ini kata-kata tardahu. Tardahu, yang kau ridhoi. Ada orang melakukan kebaikan tapi tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dalam doa ini dalam surah An-Naml. Naml itu artinya semut. Di ayat yang ke-19 buka. Nanti di waktu kesempatan, kalau perlu hafalkan doa itu. Ini kita berharap kadang menjadi karyawan-karyawan yang baik, karyawan yang teladan. Supaya apa? Supaya dapat bonus yang baik juga. Ya, enggak apa-apa. Ada kode. Ya, ini wa ana amala salihan tardahu. Wa ana amala salihan tardahu. Ya Allah, berikan kepadaku agar aku mampu melakukan kebaikan yang Engkau ridhai. Kemudian wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin, dan golongkanlah aku, masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu di dalam hamba-hamba yang baik. Artinya golongkan, jadikan kami ini nanti di akhirat bersama kelompok-kelompok orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita dikelompokkan, walaupun kita kelihatannya ya seperti ini, ngaji sambil ngantuk-ngantuk, gitu kan. Ya, tapi ketika Allah nerima, Allah golongkan dengan orang soleh, luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Ngaji sambil senderan, luar biasa. Coba ketika rapat sambil ngantuk-ngantuk, bisa kena bentak sama, rapat itu loh, sambil ngantuk-ngantuk itu. Kalau ngaji ini biasa aja gitu kan. Padahal ini pahalanya, Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau kita sedang rapat sambil ngantuk-ngantuk, wah itu bisa dibentak itu sama pimpinan kita. Bahkan kalau agak galak sedikit keluar, nggak usah ikut rapat. Iya. Kalau kita ngadep ibu kita, bapak kita, biasa saja sikapnya. Biasa saja, kadang sambil main HP,
Iya, Mak. Iya, Bu. Coba sama pimpinan ngomong begitu di depan pimpinan. Iya, Pak. Iya, Pak. Padahal pimpinan kita tidak pernah mengurusi kita sejak kecil. Paling gaji berapa, dan itu ada batasan. Kalau ibu kita kadang ngomong dengan bapak dan ibu kita, Masya Allah, kayaknya lebih rendah daripada pimpinan kita. Ini, mari kita gunakan akal yang sehat ini, hati yang Allah berikan, ilmu yang dengan secara rutin kita ikut kajian. Mari kita rubah menjadi karyawan yang baik. Tidak hanya kepada pimpinan kita menghormat, tapi selain kepada pimpinan kita lebih menghormati, lebih mengagungkan, lebih menyayangi, lebih santun, lebih sopan, lebih tawaduk kepada kedua orang tua. Masya Allah. Ya, saya punya orang tua tapi sudah wafat. Saya teringat ketika masih sekolah, masih SD, kemudian ke SMP, terus ke tingkat jenjang berikutnya ketika di pondok. Ya, kalau kiriman telat, seakan-akan kita marah sama ibu kita. Mak, kenapa telat kirimannya, Mak? Iya. Tapi orang tua kita tidak pernah menuntut kepada kita. Ya. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ada seorang tabi'in mengatakan kepada salah satu temannya, Abu Hayyan. Tabi'in itu yang bernama Hasan Al-Basri rahimahumullahu ta'ala. Dalam salah satu kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, Hasan Al-Basri mengatakan, la yasihul qaul illa bil amal. Tidaklah sah al-qaul, ucapan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidaklah sah, yakni tidak akan diterima bacaan Al-Quran, azan, iqamah, takbir tanpa dengan amalan. Wala yasihul qaulu wal amal illa binniyah, dan tidaklah sah ucapan dan amalan kecuali disertai dengan biniyatin, dengan niat. Dan beliau melanjutkan, wala yasihu qaulin wa amalin wa niyatin illa muwafiqatu lis-sunnati. Tidak sah ucapan dan amalan serta niat kecuali sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka yang terakhir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, di ayat yang terakhir, (110). Ya. (110) dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini kesimpulan yang terakhir. Saya baca di baris ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yarju, yang berharap. Ayat yang terakhir ini,
Faman maka barang siapa kana ada siapa orang yarju yang berharap liqa'a rabbih, perjumpaan kepada Tuhannya. Kalau kita ingin setelah wafatnya, setelah matinya kita ingin bertemu dengan Allah, berarti ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya falyamal amalan salihah. Hendaknya seseorang itu amalan salihah, beramal salihah yang benar, yang baik, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal saleh itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya kalau ibadah. Seperti kita jadi karyawan, jadi mitra Rumah Sakit Harapan Bunda, itu ada SOP-nya. Harus sesuai dengan itu. Lah kita dalam ibadah juga harus sesuai amal saleh itu dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua sebagai penentu niat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan bi ibadati rabbih, dengan beribadah kepada Tuhannya, ahada, kepada seorang pun. Artinya dalam beramal soleh, dalam beribadah harus benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah. Salat tidak karena mertua, salat tidak karena suami, rajin salatnya karena ada istrinya, tidak ada istri tidak salat. Karena diancam sama istrinya. Awas Pak, kalau tidak salat tahu, enggak saya kasih 1 bulan. Enggak dikasih apa, ya, pada dasarnya sudah pada berkeluarga, yang bujang mikir ngasih apa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari luruskan niat kita. Yang terakhir dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Allah tidak akan melihat jasad kalian dan rupa kalian. Jasadnya yang gagah, fisiknya yang gagah, rupanya yang ganteng. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Riwayat Imam Muslim. Akan tetapi Allah menilai, akan memberikan pahala. Fasawfa nu'tihi ajran azima, di situ bila hatinya baik, niatnya baik dalam melakukan amal ibadah, amal soleh apa saja, itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan amalnya yang dikerjakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin, dan akan tetapi sesungguhnya Allah yang duru, melihat Allah ila qulubikum, kepada hati kalian. Tulus enggak? Niatnya benar enggak? Menyekutukan Allah tidak? Ria'an nas tidak? Itu. Wa a'malikum, dan amal kalian. Amal kalian yang dikerjakan niatnya benar, tapi amalnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Jadi syaratnya amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wallahu a'lam bishawab. Ada ke depan 5 menit, 6 menit. Silakan bila ada pertanyaan dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Dan kita bertindak, tapi ketika kita bertindak nggak tahunya itu salah, terus kita dihukum atas tindakan itu gimana Ustaz? Iya. Sudah pertanyaannya? Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ketika bertindak, ingin melakukan sesuatu dengan tindakan, dengan perbuatan, sementara tindakan yang akan dilakukan itu didasari dengan ilmu apa tidak sebelumnya? Didasari dengan ilmu apa tidak?
Kalau didasari dengan ilmu yang cukup dan tindakan yang akan dikerjakan itu baik menurut syariat dan menurut ilmu pengetahuannya, maka ketika terjadi kesalahan itu bagian dari ma qadarullah fa'ala, apa yang telah Allah takdirkan. Contoh begini. Contoh kalau urusan dunia. Saya ingin bawa mobil, tapi saya tidak ngerti ilmunya belum pernah nyupir mobil sebelumnya. Karena mentang-mentang saya banyak duit, saya beli mobil baru, langsung saya naiki, saya bertindak nyupir mobil tanpa didasari ilmu mengemudi. Nombor itu kesalahan. Seorang medis ingin mengoperasi jantung misalkan, tapi didasari dengan pengetahuan yang cukup. Menurut analisanya segala udah baik dari keilmuannya. Ternyata tindakannya tidak sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Ini takdir yang Allah berikan, bukan kesembronoan. Ketika begitu dilakukan, insya Allah Allah akan mengampuni. Karena Allah mengampuni seseorang dengan upaya yang didasari dengan ilmu pengetahuan, kok setelah dilakukan tindakannya tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh melakukan tindakan itu tidak didasari dengan ilmu, didasari dengan ilmu pengetahuan sebelumnya. Contoh, misalkan ya mau mijet anak kecil, tapi tidak tahu cara ilmu mijet anak kecil. Bayi yang baru 3 hari, 4 hari dipijet karena tidak tahu ilmunya, patah dia. Itu tindakan sembrana namanya. Kuyon ini tindakan sembrono. Tapi kalau memang dia ahli, dia belajar, menguasai, kok ternyata si bayi ini aktif banget walaupun 5 hari meloncat kok patah, itu bukan yang dikehendaki. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu suatu gambaran saja. Contoh lagi, tidak pernah belajar bagaimana azan yang benar. Azan subuh lagi, berani-beraninya dia azan. Ini kan melakukan tindakan. Sampai di setelah hayya 'alal falah kan ada as-salatu khairum minan naum. Ini dengan PD-nya, suara yang bagus, yang merdu. An-naum khairum minas salah. Ini sembrono namanya. Tidur lebih baik daripada dibalik. Kan as-salatu khairum minan naum. Ini dibalik. An-naum khairum minas salah. Belum pernah sebelumnya belajar tentang azan, cuma karena PD-nya. Tapi kalau ia sudah belajar dengan baik, kok ternyata dilupakan oleh Allah karena sebab grogi dan lain sebagainya, insya Allah Allah akan memberikan ampunan. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Di dalam ayat lain dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Lakukan ketakwaan kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada, ya silakan. Saya mau bertanya tentang sedekah. Di ini kan sedekah, memberi 2 orang. Tapi yang aku bisa memberi doa atas sedekahnya diberikan sama dia. Sedangkan yang Sedekahnya diberi doa. ya, dia bisa memberi doa kepada yang memberi. Misalkan saya memberi baju itu bisa memberi doa sama yang memberi mas saya. Jangan yang satunya itu nggak bisa memberi doa, ya udah masuk dulu, mudah-mudahan sehat, lebih banyak, bagaimana, betul. Iya. Yang katanya kan gini Pak, sedekah itu sama nggak pahalanya sama yang bisa memberi doa atau yang tidak bisa memberi doa kepada si pemberi sedekah itu Pak. Terima kasih.
Masya Allah. Saya bukakan surah Ad-Dahr, Al-Insan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Di dalam surah Ad-Dahr atau Al-Insan di ayat yang ke-9, innama nut'imukum, ya, di ayat 8-nya dulu, ya, di ayat 8-nya, hidup. Nah, ini qadarullah namanya. Sudah berusaha dicolok-colokkan, masih mati terus. Ya, saya baca saja. Di surah Ad-Dahr ini, di ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka wa yut'imuna at-ta'ama, memberi makanan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, makanan yang ia sukai, bukan makanan yang busuk. Yatiman, kepada anak yatim, kepada orang miskin, atau kepada siapapun, atau wa asira, kepada tawanan. Di ayat yang ke 9-nya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tujuan memberikan sedekah, memberikan hadiah di ayat 9 ini. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makanan, aku memberi pakaian, aku memberi dolar, rupiah, ringgit, dan lain sebagainya. Liwajhillah, hanya berharap ridha Allah. Wajah Allah, ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a. Saya tidak berharap, la nuridu minkum jazaa'a, pembalasan, dan tidak berharap syukura, terima, termasuk tidak berharap doa. Pertanyaannya, dapat pahalanya sama dapat pahalanya. Sama dapat pahalanya. Dan orang yang memberi sedekah itu tidak perlu berharap balasan. Dan tidak perlu berharap terima kasih. Iya. Ustadz diberi kok tidak terima kasih. Tidak boleh begitu. Ya, memberi saja. Karena berharap ridha Allah. Ridha Allah. Ketika kita berharap ridha Allah, insya Allah pahalanya. Fasanu'tihi ajran azima. Kan di situ la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, termasuk sedekah. Ya. Wa man ya'mal zalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Hanya saja haknya orang yang disedekahi itu, dia punya hak. Tapi tidak perlu kita tuntut hak itu. Karena kita memberikan sedekah, ya sudah, murni sedekah. Tidak tahu terima kasih, sudah dikasih baju, dasar miskin melarat. Wah, itu sedekah tidak baik namanya. Jadi pahalanya insya Allah sama. Adapun manfaatnya mendoakan yang satu, yang diberi sedekah mendoakan, itu baik. Dia mensyukuri atas pemberian seorang dan mendoakan kepada orang lain. Yang satu karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya tidak mendoakan. Lek, matur nuwun lho, Lek. Wah, nggih matur nuwun lho, Lek. Itu bagian mensyukuri namanya. Iya, paling banter niku nggih. Tapi biasanya paling banter matur nuwun, mugi-mugi kathah rezeki ini lho, Lek. Itu biasanya paling banter. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barakah. Ini ayatnya dalam surah Ad-Dahr. Jadi kalau memberi sesuatu, siapapun termasuk saya, itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Hanya kita berharap ridha Allah. Adapun bonusnya kok Allah yang membalas, karena orang bersedekah itu akan diberikan, orang berinfak kan itu sudah bonus dari Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ted, di jam saya pas. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah memberikan kesehatan yang barokah kepada kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah
menjauhkan dari segala penyakit yang membahayakan kepada kita. Semoga Allah memberikan rizki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang tanpa sengsara kepada kita dan kepada keluarga kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dan keluarga kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diamalkan, melatih dalam segala bentuk amalan untuk hanya berharap lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.